Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa di mana saja berada, berjumpa lagi dengan saya Nurul Hidayah. Perjalanan pagi hari ini liburan bersama keluarga ke Pantai Sine ya. Pantai Sine. Start Terminal Tulungagung, Terminal Gayatri Tulungagung. Yuk simak perjalanan saya. Semoga video bermanfaat. Let's go. Dari sini ke pantai berapa? Sini ke pantainya kurang lebih paling lama 1 jam. Karena nanti di tempat-tempat tertentu saya tidak kencang karena ya kita melihat view-nya. Terus kurang lebih 1 jam. Nanti akan saya bantu untuk menjelaskan beberapa tempat. Pantai Sine itu menurut sejarah tutur. Jadi sejarah tutur itu omong turun temurun. Jadi turun temurunnya dari nenek moyang. Jadi sejarah tutur itu kalau dibilang bukti fakta juga tidak bisa karena hanya tutur ya. Jadi dulu katanya, konon katanya tentara Belanda sama Jepang itu mengatakan bahwa Sine itu shine. Nah, terus karena ada ilat Jawa akhirnya Sine seperti itu. Ini sejarah tutur, jadi tidak bisa dijadikan acuan seperti itu. Tapi memang ada benarnya karena matahari terbitnya itu sangat cantik kalau di pantai sini. Sign matahari terbit. Nggak apa-apa. Oh ya. Jadi Tulungagung itu di era sebelum kemerdekaan sampai dengan kemerdekaan kurang lebih sekitar 1960 itu namanya Kadipaten Bonorowo. Nah, bukan Tulungagung. Kenapa namanya Kadipaten Bonorowo? Karena dulu hampir sekian puluh persen di kabupaten ini adalah rawa. Nanti saya sebagai referensi untuk ini. Iya. Ini di bawah 500. Namanya Gunung Gudeg. Iya. Kenapa Pak tadi? Ya, Gunung Gudeg itu menurut penelitian Gunung Gudeg itu dulunya adalah gunung api purba. Nah, jadi gunung api purba bawah laut atau dasar laut. Dulu Tulungagung itu adalah lautan. Nah, kalau ada cerita tentang Los Atlantis ya di Tulungagung itu salah satu tempatnya. Nanti kita di gunung-gunung itu bisa menemukan apa ya istilahnya kerang, terus fosil atau batu yang berbentuk kol, kerang, bukan kol ya kalau laut seperti itu. Kisaran berapa kilo nyampe Pak dari start terminal Tulungagung Gayatri ke Pantai Sine? Kurang lebih sekitar 17 kilo. Tapi karena medannya naik turun ya kelihatan agak panjang. Iya. Jadi ini sebelah kanan ini dulunya rawa. Ini dulunya rawa sampai dengan sana mana sampai daerah Campur, Pakel itu rawa.
sudetan yang namanya Niyama. Belum. Ibu Itu kan pantai ya Niyama itu ya? Iya, Ibu pernah ke Gemah? Sudah pernah. Ya, kalau Ibu di Gemah menghadap ke timur, di sebelah kiri ada cerobong PLTA. Nah, itu adalah buangan air dari kota Tulungagung dibuang ke laut. Seandainya dulu tidak dibuat sudetan tersebut, Maksudnya maka sudetan itu apa? jadi gunung dilubangi untuk dijadikan aliran air atau sungai. Nah, jadi ditembus untuk membuang air yang ada di kota Tulungagung. Kota Tulungagung dulu ketika hujan lebat, ini menurut yang saya baca dan saya pelajari, rawa. Jadi ini sampai Pakel terus campur darat itu rawa semua. Gunung dibolong untuk membuat aliran air yang dibuang ke laut. Makanya kalau Ibu ke Gemah di musim hujan tidak pernah bersih. Sebenarnya bukan karena dari pengunjung atau bukan dari pengelolanya, tapi memang benar-benar dari lautnya. Nah, ini dulu rawa. Iya. Di barat sana ada namanya Desa Waung Bono. Jadi konon katanya Bonorowo. Itu berasal dari wilayah tersebut. Kadipaten Bonorowo. Akhirnya berubah menjadi Kabupaten Tulungagung. Nanti di jalan yang sana aja bagus. Nanti eman-eman baterai sama eman-eman kota, karena sana lebih bagus lagi. Bawa bawa apa? Memori. Memori banyak. Oke. Mau bersinggah di Museum Tulungagung? Ya. Iya, ini Museum Tulungagung. Enggak, ini ada Museum Tulungagung kanan jalan para pemirsa. Dekatnya SMKN Tulungagung. SMKN 1. SMKN 1 Tulungagung. Sebelah kiri depan itu yang terlihat itu Gunung Api Purba, Gunung Gudeg. Ada Gunung Gudeg, Gunung Api Purba. Kok dua nama, Pak? Kalau Gunung Gudeg itu sebutan, kalau Gunung Api Purba itu apa namanya? Dilihat dari apa ya? Dari Modelnya. proses pembentukannya atau pembentukannya. Memang dulunya adalah Gunung Api Purba, dasar laut. Ini para pemirsa, tampak Gunung Gudeg atau Gunung Api Purba. Nanti kita akan singgah sebentar mungkin untuk mengambil spot foto sebentar. Saatnya kita lanjut. Jadi tidak usah terpatok 10 jam untuk hari ini. Oh, gitu. Ya. Iya. Terima kasih banyak. Iya. Wilayah Candi Gayatri apa? Iya, Candi Gayatri.
arah Tulungagung nganan. itu dulu konon katanya sebagai tempat persinggahan terakhir dari Ibunda Hayam Wuruk, yaitu Gayatri Rajapatni. Singgah di wilayah sini ya. Iya, jadi sampai beliaunya muksa itu di sini, di Tulungagung. Ini perempatan Boyolangu, Oke. Tulungagung. Tulungagung sebenarnya ada 32 pantai. Iya, tapi Banyak sekali ya. yang apa ya, yang sudah open atau dibuka ya, sebenarnya pantai yang belum publish itu hanya orang-orang tertentu yang pengen benar-benar adventure itu baru datang ke sana. Pantai Sioro, Pantai Wedhiireng, Pantai Ngalur, Sanggar, Jompakis, Mungkin itu jalannya ya. yes, Apa jalannya sulit gitu? Jalannya memang jalan alas, jadi jalan tegalan apa nih, kalau musim hujan sudah tidak bisa diapa-apakan. Para pemirsa, banyak pantai ya Tulungagung. Itu depan itu gunung apa itu? Jadi ini gugusan Bukit Wali Kukun. Jadi gugusan Bukit Wali Kukun ini membentang sampai dengan daerah istimewa Yogyakarta. Gugusan Bukit Wali Kukun. Nah, ini ya masih satu ini dengan Gunung Budak. Kebanten saya maaf. Lupa kalau mau mampir ke sini. Oke, bisa di shoot itu Menikmati puncak Gunung Budek. Oh, Budek ya? Iya. Bukan gudeg, Kalau Budek. kalau budak di Makan. makan. Menikmati Jagung. puncak Gunung Budek. Indah sekali para pemirsa, ya Allah. Ini juga didaki Pak. Iya, ini Gunung Budek. ini Para kalau pemirsa. kita pas kebetulan dapat view yang bagus, ini sangat luar biasa. Ini tanda-tanda kebesaran Allah. Diciptakannya Gunung Budek. Keindahan alam. Suasana pagi yang begitu indah. Keren banget. Gunung Budek. Di sini juga ada cerita tentang, nah kalau tadi apa sejarah tutur, ini juga sejarah tutur juga. Jadi tidak apa ya, tidak bisa dipercaya sepenuhnya. Kalau ini kolam patin. Ini. Jadi daerah sini tuh penghasil Ada kolam ikan patin. patin, salah satu yang terbesar di Kabupaten Tulungagung. Ikan patin. Hiu darat. Indah banget. Puncak Gunung Budek.
lewat sini daki. Ini juga pulang daki. Pulang daki, iya. Ini Sama- para pemirsa kalau daki di Gunung Budek lewat sini. Jadi apa namanya? Sekarang banyak yang pelari kultur Iya. naik ke atas itu sekarang. Betul. Pelari kocak. Nah, lihat sebentar di sana. Ini yang depan tadi Ya, Wali Kugun. Wali Kugun. Jadi Pegunungan Kapur Selatan. Pegunungan Kapur Selatan Wali Kugun. Iya. Pegunungan Wali Kugun. Pegunungan Wali Ibu Kugun. bisa menghadapkan kameranya ke Gunung Budek ke kiri. Ini para pemirsa menikmati keindahan alam di pagi hari Gunung Budek Tulungagung. Indah banget. Oke. Udah. Agak maju sedikit, Mbak. Jangan kena anu. Lanjut para pemirsa, lanjut dari puncak Gunung Budek. Jadi di depan itu juga ada tempat namanya Watu Payung. Itu untuk spot foto juga bagus sebenarnya, cuman karena tidak ada akses untuk kendaraan besar makanya kita lewati. Kita nggak lewat sana, kita lewat jalan yang barusan dibuat, diperbaiki. Ini belok kanan ya ini. Iya. Jadi beberapa jalan di Tulungagung itu diperbaiki untuk akses menuju ke JLS. orang sini, dan itu ekspornya ke New Zealand, ke Italia, ke daerah Eropa. Wilayah pojok. Ini batu putih-putih ini batu sortiran dari tackle, bahan tackle. Jarak dari terminal Gayatri sampai Pantai Sina itu berapa jam ya kira-kira? Satu jam. Kalau cepat ini kan, kalau sekarang ini kita kan slowly. Sekarang slowly, jadi kita menikmati itu ya sekitar 1,5 jam. Tapi sebenarnya kalau cepat itu ya 1 jam.
informasikan bahwa di sebelah kanan kita itu adalah rawa. Jadi Tulungagung itu dibuat dua atau satu kali di tengah Tulungagung itu yang membelah wilayah barat dan wilayah timur, di mana kali tersebut posisinya lebih rendah daripada dataran atau daratan yang ada di Kabupaten Tulungagung, dengan tujuan air yang ada di atas itu masuk ke kali dan menuju ke pantai selatan, dibuang ke sana. Kebetulan kali ini kita tidak lewati kali. Nah, ini kalau siang view-nya bagus, sore pemandangan yang indah sekali para pemirsa. Wilayah Tulungagung. ini kalau kita ke kiri ada namanya di Coban Kromo. Coban Kromo itu Air terjun Coban Kromo. iya, air terjun Coban Kromo. Jadi di situ itu ada kayak bundaran ya, terus di bawahnya langsung tebing. Jadi kalau kita bikin foto itu memang benar-benar indah. Jadi kita mandi di atas bukit yang di bawahnya nggak ada apa-apanya. View-nya keren sekali. Itu naiknya tinggi. Kurang lebih sekitar 20 menit. Nah, tinggi itu Menanjak. menanjak. Iya, kalau tingginya paling sekitar 100 mdpl aja, dekat, tapi langsung curam. Kalau musim kayak gini airnya sedikit, tapi ya tetap penuh. Kanan makam, area pemakaman. Assalamualaikum ya ahli kubur. Al-Fatihah. Ibu saya tak nambah BBM. Ya, kanan jalan Nah, ini perlu disampaikan untuk Pertamina. teman-teman ya, teman-teman yang mau berkunjung di pantai di Tulungagung, jangan membiasakan di bawah satu kotak. Nah, para pemirsa, kalau ke pantai sini mulai isi BBM, wilayah mana Pak ini? campur darat Campur darat, karena di sana sudah tidak ada SPBU. SPBU ya. Jadi perlu diperhatikan waktu BBM, jangan sampai kurang dari satu kotak. Terus kondisi ban juga harus diperiksa, Ya. karena memang JLS ini dulunya kan hutan berubah fungsi jadi jalan. Ini rumah sakit Dr. Karneni. Nah, Ini dulunya puskesmas. Iya, dulu RSUD campur darat Dr. Karneni. Dulu puskesmas karena kondisinya besar dan jauh dari Balai Desa campur darat.
berarti lewat JLS toh, Pak? Iya, JLS. Memang saya lewatkan JLS biar jenengan tidak capek budak. Karena sini itu kalau via Potong Kompas via Sumber Gempol Kalidawer itu jalannya sulit, termasuk di pantai Lumbung atau pantai Pacar itu. Apa yang jalannya rusak itu? Iya. Ini namanya pasar campur darat atau lampu merah campur darat. Nah, Kiri jalan. ini pasarnya. Oh, ini. Terus ini kita bisa ke Gua Pasar. Kacakensi, setelah Gemburat, Gua Tenggar, Puncak Jewin, Pantai Sanggar dan Ngalur. Ambil arah ngiri. Iya, ke arah kiri. Campur darat kita arah ke kiri. Untuk teman-teman yang belum tahu. Views bagus para pemirsa, indah banget pemandangan hari ini. Tadi itu sebenarnya mau tak buatkan sinematik di terminal. HP saya sama Ninja madem bertiga. Nah di situ tiba-tiba kita sudah di kelapanya Pantai Delodo. Nantilah kita coba lagi. Jadi tempat ini adalah penghasil dari marmer atau marble. Nah ini sebelah kanan kiri ini kan para perajin batu marmer. Ini sudah ekspor. Luar negeri. Ya ekspornya kebanyakan ke Eropa, New Zealand, Amerika juga. Marmer yang di Masjid Istiqlal sama di Monas itu mengambil di sini, termasuk juga di makam Pak Harto itu marmernya juga dari marmer Temanggung. Ini ekspor semua. Ini para Nah, pengrajin, para Ini pemirsa. yang saya sebut apa namanya teko atau ubin yang dari batu ditata itu ekspor. Asli atau buatan Asli. ya? Asli batu. Iya, asli batu ditata nanti dikasih lapisan-lapisan. Indah banget. Gunung apa tadi namanya? Ini masih masuk kawasan Walikubon. Kawasan Kawasan Pegunungan Walikubon. Atau Pegunungan Kapur Selatan. Atau Pegunungan Kapur Selatan. Wih,
campur, dan di situ ada sekarang lagi jembatan viral. Iya, jembatan viral yang menghubungkan Desa Tamban dan sini. Kiri jalan SDN Negeri 1 Gamping. Di depan ini ada situs Wajakensis atau manusia purba. Dulu di sini waktu penjajahan ditemukan tengkorak manusia purba ini. Mohon maaf, sini Ini. sebelah kiri monumen Monumen Wajakensis arah ngiri. Banyak wisata ya Tulungagung. Banyak sekali, tapi belum terkelola dengan baik. Itu sebelah kanan yang kuning-kuning ini, Bu. Iya. Yang kuning-kuning, batu kuning yang sana yang gelundungan itu adalah fosil kayu, Bu. Jutaan tahun yang lalu. Itu Asli sebelah kanan. kayu atau batu itu? Asli kayu tapi sudah berubah menjadi fosil batu. Nah, itu menjadi batu. Iya. Saking lamanya akhirnya menjadi batu. Kalau secara bentuk masih mirip seperti batu ya, kayu. Karena memang itu kan kayu. Ini banyak pengrajin-pengrajin di sini dari batu. Pemandangan pagi pegunungan. Ya. Gua Wajakensis arah ngiri, Telaga Buret, Gua Tengger, Puncak Jowin, yang bawah apa tadi? Pantai Sanggar. Pantai Sanggar. Sanggar. Lurus.
Desa Gedangan. Sebo bagus. Ini Telaga Buret, Gua Tenggar, Puncak Jowin, Pantai Sanggar, Pantai Ngalur, arah Ngiri, Pantai Popo, Pantai Sidem, Pantai Coro, lurus ke selatan. Seman 1 campur darat kiri jalan. Pertamina kiri jalan. Itu puncak apa itu bukit apa? Ini namanya Gunung Tanggul. Gunung Tanggul sebelah barat. Gunung Tanggul. Masjid kanan jalan.
jalan ya, Masjid Baitul Muttaqin. Dukuh Banaran kiri jalan. Gunung Tanggul Iya, Tanggul. di depan para pemirsa. Lurus arah Besuki Bandung ngiri Pantai Popoh. Kalau lurus kita ke Gemah juga. Juga arah lurus bisa ke Pantai Gemah. Kita belok kiri arah Pantai Popoh, tapi nanti di pertigaan bawahnya Pantai Popoh kita ambil ngiri untuk lanjut ke JLS. JLS Pantai Bungkul. Ambil ngiri. Arah Popoh ini. Ini kalau dulu orang yang saat ini usianya 50 tahun ke atas yang pernah ke Pantai Popoh, ya ini jalan satu-satunya menuju ke Pantai Popoh. Kalau masih ingat dulu di tahun 90-an ini masih hutan lebat, tapi sekarang sudah dialihfungsikan untuk pertanian oleh beberapa warga. Dulu di era 90-an kita tidak berani naik mobil Lancer kayak gini karena memang kanan kirinya hutan, kita tidak bisa melihat di depan. Artinya, nah ini kan dari sana kita kelihatan. Kalau dulu kan ini pohon, aduh, Hutan. Sekarang udah dialihfungsikan untuk jadi lahan pertanian. Jalannya mulai berkelok-kelok para pemirsa. Ini sudah mulai masuk JLS. Ini sudah JLS. Ya, di depan kalau ke kanan kita ke Pantai Popoh, kita lurus ke kiri ke JLS Merumbun Sine namanya. Ini ke kanan ke Popoh. Kanan arah Popoh. Ya. Sekarang kita lurus. Lurus arah saja. pantai sini. Dulu ini hutan, akhirnya dibuat jalan raya. Ini sudah JLS ya.
desa Kapur Selatan. Kenapa Dinamakan Kapur Selatan karena batunya seperti gamping, seperti kapur. di sini mulai sulit, tapi nanti kalau sudah masuk sudah mulai enak lagi. Naik. Ini kalau kita lurus sana itu ada beberapa pantai. Ya. Di antaranya pantai pantai Gerangan, pantai Merumbun. Nah, Belok ngiri, ambil sekarang kiri. kita ngiri ke arah timur. Turun para pemirsa. Pegunungan. Itu sebelah kanan yang saya sebutkan tadi, mulai pantai pantai Merumbun, pantai
berapa Kak? Jam setengah 9 para pemirsa. Suasana JLS Tulungagung. Setengah 9 pagi. Ada perbaikan jalan. Spot sunset dan spot sunrise bagus di sini. Sana sunrise, sana sunset. Kalau ambil sunrise di sini timur, barat sunset sekitar jam berapa Pak? Kalau sunsetnya kita ready jam 4. Sunset jam 4. Paling nanti tenggelam sekitar jam 5. Kalau golden momennya kan di jam 4. Bagus deh. Aduh, belum. Ayo sunset. Sebelah kiri bagus. Ini para pemirsa pemandangan view pegunungan. Ini juga spot sunset sunrise, nanti kita akan berhenti di sini. Pantai. Keren Spot banget foto ini bagus. pemandangan. Apa namanya? Tebing apa? Di sini itu namanya Tumpak Dali. Tumpak itu Tumpak kayak bukit. Dali. Tumpak Dali atau Bukit Dali. Nah, Tumpak sini Dali spot foto atau yang bagus. Bukit Dali. Atau kita berhenti foto, ambil foto di tengah, Iya. manfaatkan sebanyak Ambil foto dulu para pemirsa, selfie atau foto-foto bisa diabadikan di rumah buat kenangan bersama keluarga. Berhenti dulu. Tapi hati-hati jangan terlalu mepet ke sebelah kiri. Surabaya. Enggak,
batunya jatuh. Oke Pak, masuk ya Mas. Hati-hati ya para pemirsa kalau foto di sini. Batunya Sementara ada yang longsor. Batunya jatuh-jatuh. Rawan longsor. Nah ini loh contohnya. Ini. Ini kan jatuh juga. Ini longsor ini. Hati-hati ya di sini. Oke Bolong, masih di Sarangan Bolong. Kita menuju ke pantai sini. Tepatnya di Dusun Galigator. Oke, dah. Teman seperjuangan saya. Iya. Ini ke kanan. Ini. Ya. Nah, ini ada namanya Pantai Sioro, Pantai Tua. Ini kalau arah nganan Pantai Sioro. Iya. Mungkin bisa. Nggak bisa. Kecil jalannya. Ya, yang saya tadi bilang kita butuh effort khusus kalau ke situ. Berarti naik sepeda motor bisanya Pak? Iya, pakai ojek. Ojek. Ya ojeknya ya kayak gitu tadi. Ini rencana masih untuk standar motornya mau diperbaiki dulu baru nanti di open atau dibuka. Kalau di pantai sini itu kita bisa menyeberang, bukan menyeberang ya, kita bisa melihat atau naik perahu. Mau naik perahu atau enggak? Mau naik? Coba akutin teman-teman bagaimana keadaan laut. Bisa nggak lautnya? Ya, karena tidak selalu bisa. Pemandangannya indah sekali. Pemandangan di pagi hari ini. CLS Tulungagung menuju Pantai Sina. Ada Mana yang bisa perbaikan. dinaiki selain perahu apa lagi? Tidak ada. Banana boat nggak ada banana boat. Oh, kayak gua apa Iya, lubang itu kan? gua Selobama. Itu dulu yang memviralkan saya waktu saya bawa bule dari Itali. Ini pakai perahunya enggak kayak perahu sekarang. Dulu saya pakai sekitar 2023 saya pakai kapal nelayan. Jadi saya nengah itu harus pakai itu, pakai apa? Pakai kapal penghubung. Baru-baru ini lihat. Halo Om, bagaimana keadaan laut? Ya kira-kira surutnya sambil menyesuaikan aja. Enggak, maksudnya kalau misalkan surutnya agak siang, aku tak ambil perapatan Mekah sama timur dulu sama apa Klopon Sidoarjo mulai berbedok ambil bermakan siang rono ayo. Oke berarti tak ambil timur dulu ya.
berarti anu apa jenenge hari sekarang ini masih pasang ya. Pokoknya ya kayak biasanya ambil safety-nya aja, oke? Siap-siap, yuk masih pasang. Masih pasang. Ya, kita ambil perapatan Mekah, pilih pantai Lumbung atau pantai Pacar, coba Yang cari. bagus yang mana? Kalau Pacar itu ada airnya itu, kalau Air ujungnya. ya air, terus kalau Lumbung itu ada tangganya. Coba cek aja di Google atau di Instagram, pengen yang mana. Wong itu deket kok. Pantai Sina masih pasang para pemirsa. Kalau naik perahu masih pasang. Ini mau wisata dulu ke kemana? Ke Masih perapatan Mekah. ke perapatan Mekah. Itu anak-anak yang ngasih nama. Bagusan Lumbung ya? Iya. Oh, aja nih. Oh, tangganya tapi tangga itu kan. Iya, tangganya aman. Ini jadinya ke kemana dulu ini? Ke Lumbung Ke Pantai Lumbung dulu para pemirsa. sama foto di perapatan Mekah. Sama foto-foto di perapatan Mekah. Di Tulungagung ada perapatan Mekah para pemirsa. Ini jembatan apa ini? Ini jembatan penghubung antara Kecamatan Kalidaret dan Tanggung. Tapi ini masih Tanggung. 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 Jembatan
jembatan yang menghubungkan Kali Dawir bersama Tanggung. Di situ juga sama. Kalau masuk desanya niki namanya Desa Jengglung Harjo. Desa Jengglung Harjo. Di atas itu tadi namanya Watu Brodol. Watu Brodol. Brodol. Nah, itu hanya sebutan aja karena dulu waktu ngetrail di situ itu banyak yang jatuh karena ketika digas batunya itu brodol. Jadi Watu Brodol. Sebelah kiri. Iya. Nah, ini jalan tembusan untuk ke Dusun Ngelo, Desa Jengglung Harjo. Ini di bawah ini jalan raya menghubungkan desa. Itu di ini jenis batuan kapur. Jenis batuan kapur. Orang-orang pengrajin itu ada sendiri tempatnya kalau ada gambar Itu tadi yang di Papras. ya yang saya sampaikan tadi. Sebenarnya ini dulu adalah dasar laut. Jenis batu karang jutaan tahun yang lalu. Ini kalau versi ilmu pengetahuan ya. Pergeseran lempeng Indo-Australia naik. GLS Lot 1B. Keren jalannya. Ini sudah pantai sini. Mana? Dekat. Kanan jalan. Ya.
Kalau ke pantai sini ini ya, arah nganan ini. Ini bisa sih. Ini bisa. Nah, ini di depan ini juga bisa sama saja. Oh, lewat sini. Ini kalau pantai sini para pemirsa. Ini karena pantainya masih pasang, kita beralih dulu